Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi berkat untuk setiap kami, dan juga apa yang akan disampaikan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan renungan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke semuanya, pagi hari ini saya ambil tema untuk renungan hidup di dalam kasih. Kita akan baca di Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam ayat yang kedua, disebutkan bahwa Kristus Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan diri sebagai persembahan, yaitu dia menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia adalah seorang pribadi yang penuh kasih, sang kasih surgawi yang turun ke dunia untuk memperagakan kasih sejati kepada umat-umatnya. Kasih bukan berarti selalu melakukan yang menyenangkan, namun selalu pasti melakukan yang terbaik. Kasih itu memberi kebaikan, walaupun kadang dilakukannya dengan ketegasan. Orang percaya bukan hanya perubahan yang tampak oleh orang lain, tetapi Allah menghendaki kebaikan diri kita karena kita kasih kita kepada Allah dan sesama. Seperti Kristus yang memberikan pengorbanan keselamatan kita karena kasih-Nya yang sungguh besar, Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menebus kita di kayu salib. Itu adalah kasih yang sejati. Tuhan tidak pernah memberikan perhitungan untuk kita tentang semua pengorbanannya di kayu salib, bahkan Dia dipukuli, dicambuk, dipaku tangannya kan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk selalu memberikan yang lebih kepada Tuhan. Tuhan cuma mau untuk umat-umatnya mengasihi dan tahu aturan bagaimana cara mengasihi Tuhan gitu. Kasih yaitu kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri. Tuhan memperhatikan kita tanpa memperhatikan latar belakang kita ataupun jenis kulit, beragam kita. Kan pasti orang itu berbeda-beda, tapi Tuhan tuh gak pernah membedakan kita. Kita semua sama di mata Tuhan karena kita adalah umat Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kita dari ras, suku apa, dan tidak membeda-bedakan kasih setianya kepada kita. Tuhan selalu menyelamatkan semua kan, karena Tuhan tidak pernah memilih kasih, karena Tuhan memberikan kasih yang benar-benar murni, sejati kepada kita umat-umatnya. Dan juga kasih yang diajarkan Tuhan, kasih yang benar di dalam Alkitab adalah 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kalau kita bisa lihat sekarang ini, manusia tuh lebih banyak mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, atau kadang tuh gila sama uang gitu, selalu mengutamakan uang dan tidak mengutamakan yang lain. Jadi mereka terlalu mengurusi kehidupan duniawi daripada kehidupan mereka yang akan datang ke depannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka itu mereka bakal
membual dan menyombongkan diri pada saat sekarang ini kan. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, seperti pergaulan bebas yang kadang mungkin mereka dengan orang tuanya tuh ada something yang gak beres gitu, tapi mereka tetap melawan orang tuanya seperti itu. Terus mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang atau marah, suka menjelekkan orang, suka mengkhianati orang, tidak berpikir panjang untuk menyelesaikan suatu masalah, atau apa yang mereka pikirkan tuh mereka tuh langsung spontan aja, nggak pikir panjang masalah apa seperti mereka apa yang akan mereka ucapkan. Mereka nggak mikir panjang, kayak langsung ceplos-ceplos gitu, dan mereka tidak bisa mengatur hawa nafsu mereka. Jadi manusia itu kadang melewati batas, atau apa yang Tuhan inginkan malah gak dilakuin, dan yang gak Tuhan inginkan malah mereka lakuin. Tuhan kan sudah beritahu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 6 kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Apa yang orang lain lakukan kepada kita, kita tetap harus sabar kan ya, bagaimanapun perlakuan mereka terhadap kita. Dan tidak ada pernah kata sabar itu ada batasnya. Mungkin kalau sabar atau ada batasnya itu namanya bukan sabar sih. Karena seperti Pak Erik bilang, kalau sabar itu memang gak ada batasnya. Jadi itu sepenuh hati kasih kita kepada manusia harus begitu besar gitu. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita untuk murah hati, yaitu enggak sombong, dan seperti selalu mengasihi orang yang di sekitar kita. Nggak perlu pandang dia dari suku mana, daerah mana, orang mana, tapi kita harus mengasihi mereka dengan sepenuh hati kita, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya tanpa pamrih dan tanpa Tuhan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain gitu. Kita diajarkan untuk tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Ketika kita di atas, mungkin tuh Tuhan sudah memberkati, tapi kita nggak boleh, kalau sudah di atas kita nggak boleh menjatuhkan orang mungkin yang ada di bawah kita gitu. Karena setiap kehidupan tuh pasti meroda kan ya, pasti mungkin yang di atas ada yang bakal di bawah, atau di bawah akan di atas. Jadi itu tergantung skenario Tuhan sih mau bawa kita gimana, dan tetap pada intinya kita harus bersyukur apa yang Tuhan kasih pada kita saat ini. Kita harus tetap bersyukur karena apa yang Tuhan berikan saat ini itu adalah yang terbaik buat kita. Dan Tuhan mengajarkan kesopanan seperti kita bakal sopan sama orang tua, menghormati orang tua, karena kan kita di dunia ini ada punya papa mama kan, pastinya kita nggak mungkin ada di sini kalau kita nggak punya orang tua gitu. Dan juga kita diajarkan untuk menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan gitu di dunia ini untuk menjaga kita, memberikan kita nasihat yang baik gitu. Dan Tuhan mengajarkan untuk kita tuh nggak mencari keuntungan sendiri, semisal kita mau untung tapi kita merugikan orang lain. Kalau di pelajaran negosiasi gitu ya, kedua belah pihak tuh harus saling menguntungkan, jadi nggak boleh menjatuhkan satu sama lain gitu. Dan kita tuh nggak boleh jadi orang pemarah. Kadang kan banyak orang yang nggak bisa mengontrol emosinya, jadi marah tentang suatu hal mungkin yang mereka nggak bisa hadapi, dan mereka mau marah gitu. Tapi terkadang Tuhan pasti kasih jalan, mungkin jalannya nggak secepat apa yang kita mau, tapi Tuhan pelan-pelan bakal kasih sesuatu yang buat hati kita tenang dan terima semua alasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi intinya Tuhan mengasihi kita tanpa memandang. Jadi Tuhan ajarkan kita kasih itu sesuatu hal yang menyenangkan yang bisa kita terapkan kepada orang lain,
dalam keluarga, atau mungkin guru, teman, atau pasangan kita, pacar kita, atau lain sebagainya. Dan juga Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi bukan orang yang terdekat aja, tapi semua orang di dunia ini, karena kita semua bersaudara. Jadi intinya dalam firman Tuhan ini, utamakan kasih, karena jika kita menerapkan kasih di dalam kehidupan kita, itu bakal lebih menyenangkan dan bakal happy terus gitu, karena kita kan gak pernah luput dari kasih Tuhan gitu ya. Kita tuh selalu dikasih Tuhan di setiap detik. Tuhan selalu mengasihi kita, memberkati kita. Terima kasih, ini sekian renungan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Untuk penutup renungan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar ini bisa menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Ajari kami untuk lebih lagi mengasihi setiap orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Ajari kami untuk memaafkan, ajari kami untuk tidak menyombongkan diri Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan kasih setia-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Engkau sertai, Engkau berikan kami hikmat, akal budi, dan juga kesehatan Tuhan. Engkau juga berkati guru-guru kami. Engkau juga berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.